Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, kita ada di hari Minggu dan kita berjumpa kembali di Khotbah Minggu bersama Box Willy. Tema Khotbah Minggu ini adalah berdoa dalam kesesakan hidup. Saudara-saudara, terpujilah Tuhan karena hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Maret tahun 2022. Kurang lebih 3 bulan sudah berlalu di tahun 2022 ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, tingkat penyebaran COVID-19 akhir-akhir ini sudah semakin berkurang dan menurun di negeri kita. Kita semua berdoa kepada Tuhan dan tetap berusaha mematuhi protokol kesehatan sehingga COVID-19 ini segera berlalu dari kehidupan kita. Berlalu dari bumi ini secara global. Katakan amin. Amin. Kepada Bapak Ibu yang masih menjalani isolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit, kami doakan agar Tuhan Yesus menyembuhkan. Tetap semangat ya. Tetap penuh harapan dan rasakanlah zaman Tuhan yang memberikan kamu kehidupan yang dahsyat dan luar biasa. Boleh katakan amin. Saudara, mengikut Tuhan bukan berarti kita luput dari masalah, kesusahan, dan penderitaan atau tanpa arah melintang. Selama kita masih bernafas dan menjalani hidup di dunia ini, masalah selalu ada dan mewarnai di hari-hari kita. Benar ya? Namun satu hal, masalah boleh saja terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Tangannya selalu siap menolong kita semua. Katakan amin. Mazmur 34 ayat ke-20 firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Katakan amin. Artinya, sekalipun ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi, tak perlu khawatir. Mengapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang maha kuasa dan maha melihat. Ada amin. Yakobus 5 ke-13 dan ke-14, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, dalam suratnya Yakobus menasihatkan apabila ada jemaat yang mengalami masalah, penderitaan atau sakit penyakit, langkah yang harus dilakukan adalah berdoa. Katakan berdoa. Inilah tindakan yang paling tepat ketika kita diterpa berbagai badai permasalahan. Ada banyak orang Kristen ketika masalah datang langsung panik dan kalang kabut. Sehingga mereka tidak bisa berdoa dengan tenang. Karena fokus perhatiannya hanya tertuju kepada besarnya masalah atau sakit yang dideritanya. Khotbah minggu kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk berdoa di dalam kesesakan hidup. Ada 2 kata yang menarik di sini. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah di dalam kesesakan hidup. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang berdoa dulu. Ada 2 cara berdoa yang Yakobus anjurkan. Yang pertama, berdoa secara personal atau pribadi. Di Mazmur 50 ke 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara, bangun persekutuan yang karib dengan Tuhan melalui jam-jam doa pribadi. Nyatakan isi hati dan kerinduan saudara kepada Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita pasti memiliki respons hati yang benar terhadap masalah. Dan apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tertulis di Mazmur 34 ayat 18. Yang kedua, memanggil penatua atau hamba Tuhan. Yakobus juga menasihati kita untuk berdoa dengan cara memanggil penatua jemaat. Bukan berarti kita diajar bergantung pada orang lain atau mengandalkan manusia loh ya. Tetapi kehadiran hamba Tuhan untuk berdoa bersama juga sangat diperlukan. Kita beroleh nasihat, dorongan, semangat, kekuatan, dan juga penghiburan. Jangan tinggalkan jam-jam doa saudara. Doa yang disertai dengan iman menghasilkan kuasa yang dahsyat. Boleh katakan amin? Yang kedua, sekarang kita akan bahas tentang dalam kesesakan hidup. Jadi berdoa di dalam kesesakan hidup. Nah, kita akan bahas tentang di dalam kesesakan hidup. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca di Roma 12 ayat ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 bagian yang mau kita bahas. Yang pertama, ada respon kita saat berada dalam kesesakan. Yang kedua, apa nilai rohani di dalam perintah sabarlah dalam kesesakan? Lalu yang ketiga, bagaimana cara bersabar dalam kesesakan? Oke, kita mulai satu demi satu. Yang pertama, ayo kita bahas mengenai apa respon kita saat berada dalam kesesakan. Saudara, ada kesukaran yang tidak dapat kita hindari dan harus kita hadapi. Tetapi ada kesukaran yang sebenarnya terjadi atau disebabkan oleh kesalahan diri kita sendiri.
Karena kurang bijak, maka kesukaran itu hadir dalam keluarga kita. Karena kurang bijak, maka kesukaran hadir dalam usaha atau karir kita. Tidak banyak orang yang menyadari banyak kesukaran yang terjadi dalam hidupnya oleh karena kesalahannya sendiri. Mengapa? Karena orang seperti ini memiliki konsep sendiri dalam pikirannya. Sehingga saat ia mengalami kesukaran, maka ia tidak mengoreksi dirinya sendiri, tetapi menyalahkan orang lain yang dianggapnya sebagai penyebab kesukaran. Saat ia dinasehati, ia berbalik menasehati orang yang menasehatinya. Sikap seperti ini tidak patut untuk ditiru. Firman Tuhan berkata, sabarlah dalam kesesakan. Nah, kesesakan itu bukan hanya kesukaran atau kesulitan biasa loh ya. Kesesakan di sini maksudnya adalah kesukaran yang sangat hebat, yang sangat berat dan tragis. Sehingga membuat orang bisa mengalami yang namanya depresi. Orang yang mengalami kesesakan ingin segera lepas dari kesesakannya. Dan orang-orang rohani akan segera menyerbu surga dengan doa-doa. Namun, Allah memerintahkan agar kita sabar dalam kesesakan. Umumnya, memang orang akan memberikan kata-kata penghiburan. Sabar ya, kepada sesamanya yang sedang mengalami kesesakan. Namun, kata-kata itu tak lebih dari sebuah kalimat etis yang tidak menyelesaikan masalah. Saat Tuhan berkata sabarlah dalam kesesakan, itu akan berarti bahwa kita lebih lama lagi menikmati kesesakan tersebut. Dan kita tetap dalam keadaan baik dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Ini perintah Tuhan yang secara logika tidak masuk akal. Yang memotori kehidupan kita adalah faktor jiwani yang terdiri dari perasaan, pikiran, dan kehendak. Di mana tiga bagian ini berhubungan satu sama lain. Sabar di dalam perasaan atau emosi kita yang kemudian berhubungan dengan pikiran dan kehendak kita. Ketika ada yang menyakiti atau memfitnah atau memaki kita, apakah kita bisa bersabar? Apakah pikiran kita tidak terganggu? Sesungguhnya saat Tuhan memerintahkan kita untuk bersabar, itu bukan hanya tentang menunda atau memperpanjang waktu, tetapi ada nilai rohani di dalamnya. Katakan amin. Oke, sekarang kita bahas yang bagian kedua, yaitu apa nilai rohani di dalam perintah sabarlah dalam kesesakan ini. Nilai ilahi di dalam bersabar, yaitu supaya manusia rohani mengambil alih untuk menguasai tubuh jasmani yang selama ini dikuasai oleh unsur jiwani. Bersabar di dalam kesesakan akan melatih dan membentuk diri kita untuk menaklukkan kehendak jiwani kepada kehendak roh yang isinya adalah firman Tuhan. Jadi, di dalam kesabaran ada nilai ilahi yang berkaitan dengan pembentukan diri. Sabar dalam kesesakan juga merupakan salah satu tindakan iman untuk tidak melakukan dosa batin dan dosa tindakan. Di mana kita menahan diri untuk tidak membalas saat disakiti dan tidak membiarkan manusia lahiriah untuk meluap atau menguasai diri kita, melainkan menuruti kehendak Allah dan firman-Nya. Boleh katakan amin? Filipi 1 ayat ke-29 firman Allah berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita akan dibawa bukan hanya masuk ke dalam pengalaman hidup, tetapi pengalaman iman yang namanya menderita demi Kristus. Suka dan duka seperti saudara kembar yang pasti hadir dalam kehidupan manusia sebagai akibat dari dosa yang masuk dalam hidup manusia sejak zaman manusia pertama. Untuk itu Tuhan mengajarkan kita agar selalu bersuka cita. 1 Petrus 4 ayat pertama firman Tuhan berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikirannya demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, ketika seseorang tidak bisa dibentuk oleh Tuhan dan tidak mau di-cover oleh tudung otoritas, maka iblis akan menggocok tubuhnya. Mengapa tubuhnya perlu digocok? Agar ia berhenti berbuat dosa. Bagi beberapa orang, saat dalam kesesakan dan unsur jiwani menjadi tak berdayalah, ia berbalik kepada Tuhan. Lihat, ada wanita yang mengalami sariawan agar ia berhenti bergosip. Ada juga kisah nyata seorang suami yang sering dinas keluar kota, namun di luar kota ia justru memesan kamar hotel beserta wanita untuk menemaninya. Ternyata suatu ketika saat berduaan dengan seorang wanita, suami itu menjadi tak berdaya. Ternyata pada saat yang sama, istrinya sedang bersabar dan berdoa untuk suaminya. Karena sang suami menjadi tak berdaya, disitulah menjadi titik balik pertobatannya. Sabar dalam kesesakan sesungguhnya untuk melatih ketahanan iman dan mental untuk bisa kita nikmati hasilnya pada akhirnya. Boleh katakan amin? Oke, sekarang bagian yang ketiga. Bagaimana cara bersabar dalam kesesakan? Ada 3 cara untuk bersabar dalam kesesakan. Yang pertama, cara untuk bersabar dalam kesesakan adalah rendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan dan berdoalah. Karena itulah kalimat selanjutnya setelah sabar dalam kesesakan adalah bertekunlah di dalam doa. Saudara, tekun
nilainya lebih tinggi daripada rajin. Masuk ke dalam hadirat Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Di dalam hadirat Tuhan, kita bisa melampiaskan gejolak emosional dari unsur jiwani kita. Lalu iman kita bangkit dan berharap kepada Tuhan setelah kita mendapatkan sesuatu di hadirat Tuhan. Hal itu harus kita gunakan di alam nyata. Hubungan dengan Tuhan harus nampak dalam kehidupan horizontal. Jadi, jika di dalam kamar doa kita bisa bersabar, maka kesabaran itu harus kita pakai di dunia nyata. Lihat bagaimana dengan cara kita berbicara saat kita dalam kesesakan. Masakan orang dunia lebih etis berbicara daripada kita? Mikir Bapak Ibu. Yang kedua, kita bisa membaca Alkitab, khususnya Mazmur. Banyak sekali Mazmur yang ditulis saat pemazmur berada dalam kesesakan yang dapat menjadi berkat bagi kita semua. Contoh, Mazmur 81, 7 dan 8. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Selah. Dalam ayat ini Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menjawab kita di dalam kesesakan kita. Mengangkat beban dari bahu kita serta meluputkan kita. Kuncinya adalah baca firman Tuhan dan tetap berdoa. Amin. Yang ketiga, kita harus belajar menyerahkan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena pada saat kita menyembah, mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Pada saat kita bersabar, Tuhan yang akan bertindak. Persoalan yang tidak terselesaikan dengan kekuatan kita, begitu mudahnya Tuhan selesaikan dengan cara yang tak terduga. Kita harus memahami bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ayam dan sapi yang mati ada harganya, tetapi orang yang mati tidak ada nilainya di hadapan manusia. Namun Tuhan berkata bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Maka kita akhirnya memahami bahwa jika Tuhan menolong kita, itu bukan karena beratnya atau besarnya persoalan kita, melainkan karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Boleh katakan amin? Amin. Saudara, tetap bersabar dalam kesesakan dan senantiasa disiplin dalam berdoa. Karena itulah kunci kemenangan setiap orang percaya. Boleh katakan amin? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar untuk tetap berdoa di dalam kesesakan. Apapun yang terjadi, Tuhan berikan kami kekuatan. Mau krisis ekonomi, pandemi COVID-19, Tuhan kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan melalui itu semua. Tuhan berkati setiap Bapak Ibu yang boleh mengikuti khotbah minggu kami. Berikan kekuatan baru kepada mereka, agar mereka tetap berdoa di dalam kesesakan. Apapun yang mereka alami, mereka mau menyerahkan semua kepada Tuhan, dan kami semua akan melihat tangan Tuhan yang perkasa turun menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya di tengah badai ada kemenangan, di tengah krisis ada mutiara indah, dan kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus sempurna atas kami semua orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau